Sejarah lengkap era Galacticos, Real Madrid, versi super panjang. Di dunia sepak bola modern, ada titik tertentu di mana segalanya berubah, bukan hanya soal permainan di lapangan, tetapi juga cara klub berpikir, cara mereka membangun tim, cara mereka menjual nama, dan cara mereka memandang masa depan, dan salah satu titik perubahan terbesar itu terjadi ketika Real Madrid memasuki era yang kemudian dikenal sebagai Galacticos. Sebuah era yang tidak hanya berisi pemain hebat, tetapi juga ambisi tanpa batas, keputusan berani, dan eksperimen besar yang mengubah wajah sepak bola selamanya. Sebelum era ini dimulai, Real Madrid sebenarnya sudah dikenal sebagai klub besar dengan sejarah panjang dan banyak trofi, tetapi pada akhir 1990-an, kondisi klub tidak sekuat sebelumnya, baik dari sisi finansial maupun dominasi di Eropa, sementara klub-klub lain mulai berkembang dengan strategi baru. Dan di tengah situasi itu muncul sosok yang akan mengubah segalanya, seorang pengusaha bernama Florentino Perez, yang memiliki visi jauh melampaui sepak bola tradisional. Ia melihat bahwa masa depan klub bukan hanya tentang menang, tetapi juga tentang menjadi pusat perhatian dunia, menjadi brand global, dan menjadi simbol kekuatan ekonomi dalam olahraga. Ketika Perez mencalonkan diri sebagai presiden, banyak orang meragukannya, karena janji yang ia bawa terdengar terlalu ambisius, bahkan hampir mustahil. Ia mengatakan bahwa ia akan membawa pemain terbaik dunia ke Real Madrid, satu setiap musim, bukan hanya untuk membangun tim kuat, tetapi untuk menciptakan daya tarik global yang belum pernah ada sebelumnya. Dan untuk membuktikan keseriusannya, ia langsung menargetkan salah satu pemain paling ikonik dari rival terbesar klub, yaitu Luis Figo dari FC Barcelona, sebuah langkah yang bukan hanya berani, tetapi juga berbahaya secara emosional karena menyangkut rivalitas yang sangat panas. Ketika transfer itu benar-benar terjadi, dunia sepak bola seperti terguncang, fans Barcelona merasa dikhianati, media memblow up cerita ini ke seluruh dunia, dan Figo menjadi simbol kontroversi yang luar biasa. Setiap kali ia bermain melawan Barcelona, atmosfer pertandingan berubah menjadi sangat panas, penuh emosi, penuh kebencian, bahkan mencapai titik ekstrim ketika sebuah kepala babi dilempar ke lapangan saat ia mengambil tendangan sudut, sebuah momen yang kemudian menjadi salah satu simbol paling terkenal dalam sejarah rivalitas sepak bola. Tetapi di balik semua itu, Real Madrid justru mendapatkan apa yang mereka inginkan, perhatian global, sorotan media, dan awal dari era baru yang penuh drama. Setelah transfer Figo, Perez tidak berhenti. Ia melanjutkan visinya dengan mendatangkan pemain yang bukan hanya hebat, tetapi juga memiliki daya tarik global yang besar, dan pada tahun berikutnya, datanglah Zinedine Zidane, seorang gelandang dengan kemampuan teknik luar biasa, visi permainan yang jenius, dan kontrol bola yang hampir sempurna. Zidane bukan hanya pemain. Ia adalah simbol keindahan sepak bola itu sendiri. Kehadirannya di Real Madrid menambah dimensi baru dalam permainan tim, membuat lini tengah menjadi pusat kreativitas yang sulit dihentikan. Kemudian datang Ronaldo Nazario, striker fenomenal yang dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik sepanjang masa. Meskipun sempat mengalami cedera serius, Ronaldo tetap menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Kecepatan, kekuatan, dan insting mencetak golnya membuatnya menjadi ancaman yang konstan bagi lawan. Dan kehadirannya semakin memperkuat citra Real Madrid sebagai tim yang dipenuhi superstar. Tidak lama kemudian, Real Madrid kembali membuat dunia terkejut dengan mendatangkan David Beckham, seorang pemain yang tidak hanya dikenal karena kemampuan sepak bolanya, tetapi juga karena popularitasnya di luar lapangan. Beckham membawa pengaruh besar dalam hal pemasaran, membuka pasar baru terutama di Asia, dan menjadikan Real Madrid sebagai klub yang benar-benar global, bukan hanya dalam arti olahraga, tetapi juga dalam budaya pop. Namun yang membuat era Galacticos begitu menarik bukan hanya pemain baru, tetapi juga kombinasi mereka dengan pemain yang sudah ada di dalam tim, seperti Raúl González yang menjadi simbol loyalitas dan kepemimpinan, Roberto Carlos dengan kemampuan menyerang dari sisi kiri yang luar biasa, serta Iker Casillas yang menjadi penjaga gawang andalan dengan refleks luar biasa. Kombinasi ini menciptakan tim yang secara teori hampir sempurna, penuh dengan bakat, pengalaman, dan karisma. Puncak kejayaan era ini terjadi ketika Real Madrid memenangkan final UEFA Champions League final 2002, sebuah pertandingan yang akan selalu dikenang karena satu momen magis dari Zidane. Gol voli yang ia cetak bukan hanya indah, tetapi juga menjadi simbol dari kejeniusan individu dalam sepak bola.
Momen itu memperlihatkan bahwa di tengah sistem dan strategi, masih ada ruang untuk keajaiban, dan Real Madrid berhasil meraih gelar Liga Champions ke-9 mereka, mengukuhkan posisi mereka sebagai raja Eropa. Namun setelah mencapai puncak, masalah mulai muncul secara perlahan. Filosofi Galacticos yang berfokus pada pemain bintang mulai menunjukkan kelemahannya, tim menjadi terlalu ofensif, terlalu bergantung pada kreativitas individu, dan kurang memiliki keseimbangan dalam bertahan. Salah satu keputusan yang paling sering dikritik adalah penjualan Claude Makélélé, seorang gelandang bertahan yang perannya mungkin tidak terlihat mencolok, tetapi sangat penting dalam menjaga stabilitas tim. Setelah kepergiannya, Real Madrid kehilangan keseimbangan di lini tengah, dan ini berdampak besar pada performa mereka secara keseluruhan. Masalah ini diperparah dengan tekanan yang sangat besar dari media dan publik. Setiap pertandingan harus dimenangkan, setiap pemain harus tampil luar biasa, dan setiap kegagalan menjadi sorotan besar. Pelatih pun sering berganti, dan tidak ada yang benar-benar mampu mengatasi masalah fundamental dalam tim, yaitu kurangnya keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Meskipun masih memiliki pemain-pemain kelas dunia, Real Madrid mulai mengalami penurunan prestasi. Mereka kesulitan meraih gelar besar, terutama di Liga Champions, di mana mereka sering tersingkir lebih awal, sesuatu yang sangat mengejutkan mengingat kualitas pemain yang mereka miliki, dan ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, memiliki pemain hebat saja tidak cukup. Dibutuhkan juga struktur tim yang solid, strategi yang tepat, dan kerjasama yang baik. Namun di sisi lain, era Galacticos justru membawa kesuksesan besar dalam hal bisnis. Real Madrid menjadi klub dengan pendapatan terbesar di dunia. Mereka berhasil menjual jutaan jersey, menarik sponsor besar, dan memperluas basis penggemar mereka ke seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa strategi Perez tidak sepenuhnya gagal. Ia berhasil mengubah Real Madrid menjadi brand global yang sangat kuat, sesuatu yang masih terasa hingga hari ini. Pada akhirnya, era Galacticos berakhir dengan campuran antara kejayaan dan kekecewaan. Mereka berhasil menciptakan momen-momen legendaris, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada bintang bisa membawa masalah dalam jangka panjang. Namun warisan mereka tetap besar. Mereka mengubah cara klub sepak bola beroperasi, menggabungkan olahraga dengan bisnis dan hiburan, dan membuka jalan bagi era modern di mana klub tidak hanya bersaing di lapangan, tetapi juga di pasar global. Dan sampai hari ini, ketika orang berbicara tentang tim penuh bintang, tentang transfer besar, tentang ambisi tanpa batas, nama Real Madrid di era Galacticos selalu muncul sebagai referensi utama, sebagai simbol dari sebuah eksperimen besar yang berani, yang mungkin tidak sempurna, tetapi sangat berpengaruh dalam membentuk sepak bola seperti yang kita kenal sekarang. Api penutup. Era Galacticos bukan hanya cerita tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang bagaimana sebuah klub berani bermimpi besar, mengambil risiko, dan mencoba mengubah dunia dengan caranya sendiri, dan meskipun hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Keberanian itu sendiri sudah cukup untuk membuat era ini dikenang sebagai salah satu yang paling ikonik dalam sejarah sepak bola.